Apa yang harus gue lakukan? Gue telan semuanya. Gue liat industrinya siapa aja. Gue pelajari dari orang-orang terbaik di industrinya. Semua ya yang Warren Buffett pernah tulis tentang perusahaannya Berkshire dari 1977, gue masih ingat. Itu semuanya gue baca sampai habis. Gue ingat kesulitan apa yang dia lakukan di 2008. Apa yang harus dia korbankan untuk selamatin yang dia punya. Ketika COVID, apa aja yang dia gagal? Oke, dia beli perusahaan-perusahaan airline yang akhirnya gagal. Kesalahan-kesalahan investasi yang dilakukan, gue pelajari satu demi satu. Karena gue pengen jadi the next Warren Buffett. Gue pelajari semua seluk-beluk investasi yang ada di. Yang ketiga, yang penting bisa nabung, nanti juga kaya. Menabung itu akan bikin lu jadi kehidupan yang stabil, bukan menjadi kaya. Gue kenal banyak temen yang quote on quote kita bilang cukup ya hidupnya, tapi hatinya justru penuh kecemasan. Yang dia lakukan hanya nabung, nabung, menabung, dan menabung. Tapi dia tidak pernah punya bantalan di hidupnya, bantalan investasi. Cukup itu dibangun di atas ketakutan, bukan kebebasan. Jadi orang yang cuma nabung tuh akan dapatnya cuma ketakutan, bukan kebebasan. Orang yang berinvestasi itu akan mendapatkan kebebasan. Dia, ya, gue bilang di sini, dibutuhkan industri dan pilihan industri yang tepat. Apakah bisa kaya dengan lu membuat suatu software yang membantu customer service semua perusahaan di dunia dengan artificial intelligence supaya mereka bisa pangkas nih 100 customer service-nya diganti AI yang buatan lu, AI agent yang buatan lu, lalu bisa balas semua CS-nya. Contohnya perusahaan seperti Traveloka, CS-nya itu semua pakai perusahaan punya lu. Contohnya seperti perusahaan yang gue punya, semua CS-nya itu pakai software lu. Itu jauh akan lu lebih kaya dibanding lu jual nasi goreng sampai 20 cabang atau 30 cabang. Jadi jawabannya adalah pilihan industrinya. Ada itu. Lu harus up to date dengan semua teknologi terbaru yang terjadi di dunia ini. Belajarlah menanam skill baru sebelum lapar itu datang. Kebanyakan orang itu baru belajar ketika sudah harganya terlalu mahal untuk berubah. Jadi jangan menjadi orang yang stagnan. Dan pendidikan formal bukan segalanya. Gue bukan orang yang punya pendidikan formal. Tapi sejak gue usia 15 tahun, gue udah fokus untuk belajar apa itu investasi. Gue udah belajar terjun ke capital market. Gue melihat perusahaan itu secara detail. Arus kas tuh gue lihat seperti darahnya. Neraca itu gue lihat sebagai detak. Kebohongan pertama yang disebarkan oleh orang miskin adalah uang itu jahat dan orang kaya itu egois. Ini adalah ajaran sesat. Ya, karena uang itu adalah netral. Ini banyak banget virus disebarkan oleh orang-orang miskin, keluarga orang miskin, orang tua orang miskin, dan teman-teman orang miskin. Mereka bilang bahwa uang itu jahat. Lihat yang punya rumah bagus itu pasti adalah orang jahat. Dia pasti penjahat, dia pasti melakukan sesuatu tindak kriminal untuk mendapatkan uangnya. Lihatlah artis itu, dia bisa kaya ya, dia 30 tahun ngartis, dia pasti cuci uang. Apa yang harus gue lakukan? Gue telan semuanya. Gue liat industrinya siapa aja. Gue pelajari dari orang-orang terbaik di industrinya. Semua ya yang Warren Buffett pernah tulis tentang perusahaannya Berkshire dari 1977, gue masih ingat. Itu semuanya gue baca sampai habis. Gue ingat kesulitan apa yang dia lakukan di 2008. Apa yang harus dia korbankan untuk selamatin yang dia punya. Ketika COVID, apa aja yang dia gagal? Oke, dia beli perusahaan-perusahaan airline yang akhirnya gagal. Kesalahan-kesalahan investasi yang dilakukan, gue pelajari satu demi satu. Karena gue pengen jadi the next Warren Buffett. Gue pelajari semua seluk-beluk investasi yang ada di